Reza mengerutkan kening dengan sungguh-sungguh. Menurutmu apa yang akan dilakukan Rafael? Dia akrab dengan sifat Rafael, sehingga dia khawatir Rafael mungkin melakukan sesuatu yang gila. Kinan menjawab sambil tersenyum, itu tergantung pada apa yang akan dilakukan Vania. Gavin dan Reza bingung. Kak, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak mengerti. Kinan berkedip beberapa kali. Kamu tidak mengerti. Dia merasa situasinya sejelas siang hari, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Cara penjelasan Kinan, atau lebih tepatnya kekurangannya, membuat Gavin dan Reza terdiam. Mereka merasa seperti anak kecil yang berbicara dengan Kinan. Jenius Kinan, bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Kinan melihat kebingungan mereka dan hendak menjelaskan ketika ponselnya berdering. Itu telepon dari Vano. Kinan tidak memilikinya di daftar kontak teleponnya, tetapi dia sangat akrab dengan nomor teleponnya. Irisnya bergetar sesaat sebelum mengangkat telepon. Dia bertanya langsung, apa yang kamu inginkan? Vano juga tidak membuang waktu dengan basa-basi. Dia menjawab, Rafael pasti akan datang untukmu hari ini. Bersiaplah. Aku akan mengatur agar beberapa anak buahku pergi untuk melindungi kalian semua. Itu tidak perlu. Aku tahu dia akan bertindak malam ini, dan aku punya rencana sendiri untuk menghadapinya, jawab Kinan dengan percaya diri. Vano, di ujung telepon, mengangkat alisnya. Wanita itu lebih pintar daripada yang dia pikirkan. Bibirnya tanpa sadar melengkung menjadi senyuman. Vano tidak bertanya apa rencananya, sebaliknya dia berkata, bagaimanapun, kamu pasti membutuhkan anak buah. Beri aku nomor, untuk membuat ini adil, kamu akan menutupi pengeluaran mereka. Dia benar, dia memang membutuhkan anak buah. 4 sudah cukup. Vano berpikir dia akan menolak tawarannya lagi. Siapa yang tahu dia akan menerimanya dengan mudah kali ini. Ini membuat Vano dalam suasana hati yang lebih baik. Baiklah, aku akan mengaturnya sebentar lagi. Terima kasih kembali. Keduanya menutup telepon secara bersamaan. Tak satu pun dari mereka ingin membuang waktu lagi. Kinan melakukan panggilan di speakerphone, sehingga Gavin dan Reza mendengar percakapan mereka. Itu membuat mereka merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri. Kenapa Vano bisa mengerti apa yang dia katakan saat mereka tersesat dalam kegelapan? Mungkinkah hanya seorang jenius yang bisa memahami jenius lain? Gavin dan Reza ingin meringkuk di sudut untuk meratapi IQ mereka yang rendah, tetapi akhirnya mereka diperintahkan untuk kembali bekerja oleh Kinan. Mereka harus mempersiapkan rencana malam itu. Malam itu adalah malam yang penuh dengan antisipasi. Rafael, Sarah, dan Vania menantikannya. Kelompok Kinan juga menantikannya. Vano juga menantikannya. Banyak kekuatan akan bentrok malam itu, dan semoga pria atau wanita terbaik menang. Malam segera turun. Mungkin untuk menandingi kehikmatan malam, langit tak berbintang dan awan tebal menutupi bulan. Tirai kegelapan menutupi orang-orang, mencekik mereka. Entah kenapa, kawasan pemukiman tiba-tiba mati listrik. Selain beberapa lampu jalan darurat yang redup, dunia tenggelam dalam kegelapan. Suasananya sangat menakutkan, seolah-olah malam bisa mengatakan darah akan tumpah. Bahkan tidak ada kucing liar yang berpatroli di area perumahan yang luas. Namun, ada beberapa bayangan mencurigakan yang menuju ke villa keluarga Aditama. Mereka tanpa suara mendobrak pintu depan villa dan menyelinap ke ruang tamu. Mereka berniat menaiki tangga untuk mencari penghuni gedung tersebut. Tiba-tiba terdengar suara gesekan. Seseorang menyalakan korek api. Beberapa sosok yang ketakutan melihat ke arah sumber cahaya yang lemah. Korek api menerangi tangan ramping dan sosok luwes yang sedang bersantai di sofa. Cahaya korek api tercermin dalam sepasang mata gelap yang menatap tepat ke arah mereka.
Tidak ada ketakutan atau kejutan di mata, hanya pembenaran dan penghematan. Kontak mata yang tiba-tiba membuat beberapa bayangan berlari. Pada saat itu, mereka diserang oleh firasat yang mendalam. Rencana mereka tampaknya gagal. Namun, pemimpin di antara mereka, seorang pria tiba-tiba berjalan ke arah Kinan. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi kekejaman melintas di matanya. Kinan memadamkan korek api dengan tiupan. Kegelapan yang tiba-tiba membuat pria itu linglung sementara. Sebelumnya, dia secara kasar bisa memberitahu lokasi Kinan, tetapi tanpa sumber cahaya apapun, dia bingung. Itu sama untuk kaki tangannya. Momen kerentanan yang singkat ini memberi orang-orang yang bersembunyi itu celah yang mereka butuhkan. Beberapa pria bertubuh besar yang mengenakan kacamata penglihatan malam langsung beraksi, dan menghabisi sekelompok orang yang menyelinap hanya dalam hitungan menit. Kinan mengeluarkan korek api lain dan menyalakan lilin di tangannya. Sambil mengacungkan lilin, dia berjalan menuju tumpukan pria yang tidak sadarkan diri. Ada 3 dari mereka secara total. Kak, mereka semua diikat, Gavin berkata dengan penuh semangat sambil berdiri. Beberapa orang telah diikat dengan aman oleh Gavin, Reza, dan 4 anak buah yang dikirim Vano. Jika mereka bangun sekarang, mereka tidak akan bisa bergerak. Kinan mengangguk dengan puas. Bawa mereka pergi dulu agar mereka tidak menakuti tamu kita berikutnya. Baik. Ketiga pria itu dengan cepat diamankan. Gavin dan gengnya kembali bersembunyi. Kinan duduk kembali di sofa. Dia meninggalkan lilin yang menyala di atas meja di sampingnya. Dia kemudian mengambil sebuah buku dan mulai membolak-baliknya dengan santai. Beberapa saat kemudian, sepasang mata menakutkan sedang mengamatinya dari luar jendela. Menyadari dia masih memiliki ketenangan pikiran untuk membaca dengan cahaya lilin, orang itu menjilat bibirnya dengan memuaskan. Segera, dia akan mengubah waktu luangnya menjadi mimpi buruk terburuk yang pernah dia alami. Pintu itu, sekali lagi, terbuka tanpa suara. Seorang pria tinggi berkulit gelap yang mengenakan topi bisbol merayap di pintu masuk villa. Langkah kakinya tak terdengar mendarat di lantai, tetapi saat dia membuka pintu, angin dingin berhembus masuk. Lilin menyala sedikit, mata Kinan melebar dengan cermat dan dia bertanya tanpa menoleh, "Vin, apakah itu kamu? Mengapa kamu pulang begitu larut?" Dia tidak mengharapkan dia untuk cukup waspada untuk menyadari seseorang telah memasuki ruangan. Dia berhenti menyembunyikan kehadirannya dan pintu ditutup dengan sekali klik. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia beringsut lebih dekat ke Kinan, tongkat bisbol besar di tangannya. Suara Kinan tidak menunjukkan tanda bahaya saat dia mengulangi, "Vin, apakah itu kamu?" Dia kemudian mendengar tawa yang menakutkan dalam kegelapan. Dia berbalik tajam dan menatap tepat di wajahnya. Diterangi oleh cahaya lilin yang lemah, mata orang itu menggila dan senyum mereka menyeramkan. Kinan menatap wajah seorang psikopat pembunuh. Respons masuk untuk setiap orang normal dalam keadaan ini adalah berteriak minta tolong. Namun, Kinan mengamati wajah pria itu dengan cermat tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. "Itu kamu," Kinan berseru kaget. Keterkejutannya dibagikan oleh pria itu. Dengan suara serak dan dalam, dia menggeram, "Kau kenal aku?" Tubuh Kinan menegang, menjaganya. "Iya, aku mengenalmu. Kaulah yang menabrakku dengan mobil 6 tahun lalu. Aku tidak akan pernah melupakan wajahmu." Kejutan di mata pria itu perlahan digantikan oleh niat membunuh. "Yah, semakin banyak alasan bagimu untuk mati." Saat dia berkata begitu, dia mengangkat tongkat baseball di tangannya. Kinan tidak terganggu. Dia melipat kakinya dan bertanya dengan tenang, "Siapa yang menyuruhmu datang untukku? Apakah Sarah?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.